Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau perilaku manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Energizer yaitu sebagai pembangkit energi. Messenger yaitu sebagai pembawa pesan. Survival yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Dan sumber informasi. Yang pertama yaitu teori James Lange. Emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. James menyatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasakan sedih, ketika menangis, marah, dan ketakutan. James dan Carr mengusulkan gagasan mengenai rangkaian kejadian pada emosi. Individu menerima situasi dan menghasilkan emosi. Individu bereaksi pada situasi dan memperhatikannya. Persepsi terhadap reaksi menjadi dasar untuk emosi yang dirasakan. Pengalaman yang dirasa terjadi setelah perubahan tubuh yang dilakukan oleh sistem saraf otonom. Yang kedua yaitu teori Cannon-Bard. Pada teori ini, emosi yang dirasakan dan direspon dari tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri. Cannon mengajukan pendekatan untuk melihat adanya hubungan antara keadaan tubuh dan emosi yang dirasakan melalui riset. Cannon kemudian menyatakan bahwa emosi merupakan apa yang dirasa dan reaksi tubuh dalam emosi saling bergantung. Menurut teori ini, emosi dihasilkan dari stimulus luar, kemudian mengaktifkan hipotalamus. Hipotalamus mengirim output kedua arah, yaitu 1. Organ dalam tubuh dan otot-otot eksternal untuk berekspresi. Yang kedua, ke korteks cerebral, di mana pola diterima sebagai emosi yang dirasakan. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini menyatakan bahwa perasaan dan reaksi tubuh berdiri sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu teori kognitif tentang emosi. Teori ini memandang emosi sebagai hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh. Proses interpretasi kognitif dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Interpretasi stimuli dari lingkungan. Informasi dari stimulus pertama kali menuju korteks untuk diinterpretasikan berdasarkan pengalaman masa lampau dan masa kini. Kemudian pesan tersebut disampaikan pada sistem limbik dan sistem saraf otonom yang menghasilkan respon fisiologis. Contohnya, apabila seseorang yang kamu anggap buruk datang padamu, maka perasaan cemas atau takut sudah dirasakan. Namun, apabila sahabat baik Anda datang, maka perasaan bahagia muncul. Yang kedua, teori ini menekankan pada stimulus internal dalam tubuh. Namun, hal ini berlanjut pada interpretasi kognitif dari stimulus di mana lebih penting daripada stimulus internal itu sendiri. Yang keempat, yaitu teori emosi dan motivasi. Teori dan motivasi berjalan beriringan atau bersamaan. Emosi ditempatkan sebagai suatu rangkaian dari emosi. Emosi merupakan bagian dari motif-motif atau dorongan-dorongan. Tomkins mengungkapkan bahwa emosi merupakan energi bagi dorongan-dorongan yang selalu muncul bersama. Menurut Lipper, garis pemisahnya sangat tipis, yaitu seperti ketakutan. Ketakutan merupakan emosi, tetapi juga motif pendorong perilaku. Orang merasa takut dan terdorong melakukan perilaku yang memiliki tujuan tertentu. Perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa. Perkembangan ke tingkat yang paling rumit. Contoh, anak kecil marah berbeda dengan orang dewasa. Respon emosional melalui 4 jalur: stimulus, perasaan, respon internal, dan pola-pola tingkah laku. Perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar.
Seorang bayi untuk bisa tertawa memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Ilustrasi seorang bayi sampai dewasa. Baru lahir menangis, 3 bulan sampai rasa senang dan gembira, 5 bulan marah dan benci, 7 bulan perasaan takut, semakin besar kemudian untuk belajar perkembangan emosinya semakin rumit atau ditentukan oleh proses belajar dan kematangan pada saat dewasa. Faktor penyebab emosi pada seseorang yaitu ada 2. 1. Faktor internal. Faktor internal yaitu faktor penyebab timbulnya emosi seseorang terdapat dari perasaan diri sendiri. Ada beberapa gangguan emosi dari faktor internal sebagai berikut. Perasaan tidak mampu atau merasa bodoh. Perasaan kecewa terhadap diri sendiri. Perasaan tidak percaya diri pada diri seseorang. Perasaan sedih karena kurang kasih sayang. Perasaan iri kepada saudara karena diperlakukan kurang adil karena pilih kasih. Faktor eksternal yaitu faktor penyebab timbulnya emosi seseorang terdapat dari luar sebagai berikut. Lingkungan sekitar maupun sekolah yang sering terdapat menyalahkan seseorang. Perlakuan seseorang di lingkungan sekitar kepada anak-anak di bawah umur. Orang tua terkadang sering memberitahu anaknya untuk tidak menjalin hubungan percintaan. Tuntutan dari keluarga maupun dari bos terlalu banyak resiko kepada seseorang yang gagal melaksanakannya. Energizer yaitu sebagai pembangkit energi. Messenger yaitu sebagai pembawa pesan. Survival yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Dan sumber informasi. Berikut ini beberapa jenis emosi pada manusia antara lain sebagai berikut. Rasa cinta ialah emosi terdapat pada diri seseorang, di mana seseorang tersebut memiliki perasaan cinta dengan lawan jenisnya. Rasa marah ialah lawan dari rasa cinta, yakni emosi terdapat pada diri seseorang untuk memutuskan perasaan seseorang terhadap orang lain yang dibenci. Rasa sedih ialah suatu emosi seseorang yang ditandai dengan perasaan kehilangan yang dicintainya. Rasa malu ialah suatu emosi terdapat pada diri manusia akibat sebuah tindakan yang dilakukannya sebelumnya. Rasa takut ialah emosi yang terdapat pada diri seseorang yang timbul pada saat situasi genting yang dihadapi seseorang. Gangguan emosional. Albert Ellis pada tahun 1962 itu masalah timbul bukan karena disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, tapi melainkan oleh karena pendapat yang salah dan irasional atau disadari atau tidak disadari. Untuk mengatasi keseimbangan emosi dengan cara mengidentifikasi ide-ide pada si anak, penggunaan logika yang ketat, kemudian diperlihatkan dan diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut, kemudian si anak didorong untuk berperilaku berlainan menurut sudut pandang yang baru tersebut. Yang bikin tegang bermasalah itu adalah pikiran kita sendiri. Perbaikan emosi ada 3 langkah, yaitu memperlihatkan kepada si anak anggapan-anggapan yang salah, menunjukkan lewat nalar, dan dinasehati dengan sikap yang kerjasama. Pada teori afektif, perasaan bawah sadar seseorang menentukan emosinya.
perasaan takut, benci, senang yang terus ditekankan kepada alam bawah sadar dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar atau tampil ke permukaan. Masalah emosional akan hilang apabila emosinya diungkapkan ke dalam kesadaran. Dan individu menyadari bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengetahuinya atau tanpa disadarinya. Pada teori lingkungan, Russell tahun 1993, penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Contohnya, anak menangis karena diolok-olok. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis. Atau pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik. Kata-kata tajam bisa menyebabkan nyeri psikologis. Tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebabnya ditiadakan terlebih dahulu. Tetap teori ini mengabaikan aspek dari individunya atau reaksi emosional yang kuat yang memiliki perbedaan dengan individu lain.